Makanya saya maksudnya ya itu mungkin ijtihad masing-masing, tapi sebagian dai manajemennya benar-benar manajemen artis. Jadi semua aktivitasnya diketahui, karena namanya orang kan pengen tahu artis lagi ngapain. Lagi perbaiki ini, lagi ini. Yang saya tidak tahu itu semua dari guru-guru saya, tidak pernah melakukan demikian. Dan saya tidak pernah baca buku dalam salafus saleh seperti itu. Dia bilang, Ustaz kan boleh-boleh saja, iya, tapi hati berat. Sehingga bukan cuma ilmu yang ditampilkan, tapi kepribadian Ustaz sehingga dia menjadi tokoh yang wow. Apalagi didukung oleh tim-timnya yang kemudian menjadikan dia wow. Saya hanya sekedar menyampaikan suara hati saya, semoga kita tidak demikian. Karena itu penyakit. Sampai kalau dia berjalan 5 orang shouting, subhanallah. Yang saya cuma khawatir menular kepada audiens, itu yang saya khawatir. Sehingga audiens juga hobinya begitu. Maka saya harus sampaikan hal ini. Ini penyakit. Memang rame, memang menyenangkan, memang janganlah. Kalau artis ya memang mereka begitu. Kita kan dakwah harusnya tidak demikian. Tidak demikian. Dakwah harus elegan, ada marwahnya. Di antara syahwat manusia adalah ingin dipuji. Itu syahwat yang disebut oleh Ibn Taimiyah syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ingin diakui, diakui. Dan cara untuk diakui diantaranya adalah dengan mempublish amal soleh, maka itu namanya riya. Atau menceritakan amal soleh namanya sum'ah. Kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, namanya sum'ah atau riya adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Dia mempublish amal solehnya, dia cerita, dia share talabul manzilah fi qulubin nas, dalam rangka untuk mencari kedudukan di hati manusia. Kenapa saya cerita kebaikan saya kepada engkau? Supaya engkau bilang, oh Masya Allah ternyata ya. Masya Allah itu maksudnya. Masya Allah. Wih, saya tidak duga ternyata. Nah itu yang saya tunggu-tunggu kalimat itu, Bang. Saya tidak duga ternyata ya. Ternyata kau riya. Jadi ini syahwat. Ini syahwat. Sampai seorang mengorbankan yang paling dia sayang itu nyawanya hanya untuk terkenal. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang seorang yang mati syahid tapi masuk neraka. Rajulun ustushhid, seorang mati syahid, mati dalam medan pertempuran. Fa utiya bihi, dihadirkan. Fa arrafahu ni'amahu harafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mujahid ini. Keberanian, kehebatan mainkan pedang dan lain-lain, yang Allah berkata, "Wa ma amilta fi", apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Kata dia, "Qataltu fika hatta tushhid", aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta", kau dusta, "walakin liyuqal annaka jari", tapi kau berperang supaya kau dikatakan sang pemberani. Bayangkan, untuk mendapat gelar pemberani dia rela mati. Siapa? Kita ini paling kita sukai apa? Nyawa kita. Makanya kalau sakit sedikit kita ke rumah sakit. Kalau enggak pikirin nyawa kan enggak usah ke rumah sakit. Mati ya tidak apa-apa, kan nggak ada kita begitu. Kalau sakit kemana? Ke rumah sakit. Udah kepala pusing, cek kolesterol. Berarti kita kan sayang sama. Ini dia rela mengorbankan nyawanya demi untuk mendapatkan pengakuan. Berarti syahwat atau bukan? Syahwat. Syahwat. Sampai capek-capek bikin konten supaya pencitraan. Syahwat atau bukan? Syahwat. Supaya dipuji, disanjung. Ini hati-hati, ini penyakit. Bisa menimpa siapa saja. Bahkan bisa menimpa ustadz. Bukankah orang kedua yang Allah hadirkan pada hari kiamat untuk disiksa? Seorang ustadz. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, belajar ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pakar sanad-sanad Al-Qur'an. Pakar qiraat Al-Qur'an. Maka Allah hadirkan, Allah ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah bertanya, "Ma amalta fiha", apa yang kau lakukan dengan itu semua? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an", aku baca Al-Qur'an, ngajarin karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta", kau dusta. "Walakin liyuqal annaka qari", supaya orang kenal kau sebagai ahli baca Qur'an. "Liyuqal annaka alim", supaya dikatakan engkau orang yang paling apa? Alim, orang akui. Ya akhi, orang butuh pengakuan sampai sebagian orang. Ya.
saya ngeri sekali. Ada orang paksa masang dirinya doktor. Saya tidak bicara politik ya. Ini tidak keluar dari politik ya. Ada orang saya tahu sengaja pasang dirinya doktor padahal dia bukan doktor. Butuh validasi masyarakat, penipuan publik. Ngeri. Padahal dia bukan doktor. Sampai ada yang nekat mau dapat profesor, mungkin dari universitas abal-abal, nekat. Buat apa? Untuk validasi. Kenapa itu syahwat? Syahwat untuk diagungkan oleh masyarakat, syahwat. Jangan disepelekan, ini syahwat bahaya. Kalau tidak kita patahkan dari awal, akan tumbuh dalam diri kita sedikit demi sedikit. Semakin disanjung, semakin ingin melayang terbang. Lihat ustadz ini masuk neraka. Kenapa? Dia ngajarin Quran supaya dikatakan dia ahli baca Quran. Maksud saya bukan berarti ini bukan penyakit biasa. Sampai yang terjatuh di dalamnya adalah juga para dai, para ustadz. Makanya saya maksudnya ya itu mungkin ijtihad masing-masing. Tapi sebagian dai manajemennya benar-benar manajemen artis. Jadi semua aktivitasnya diketahui, karena namanya orang kan pengen tahu artis lagi ngapain. Lagi perbaiki ini, lagi ini. Ini yang saya tidak tahu, itu semua dari guru-guru saya tidak pernah melakukan demikian. Dan saya tidak pernah baca buku dalam salafus saleh seperti itu. Dia bilang ustaz kan boleh-boleh saja, iya, tapi hati berat. Sehingga bukan cuma ilmu yang ditampilkan, tapi kepribadian ustaz sehingga dia menjadi tokoh yang wow. Apalagi didukung oleh tim-timnya yang kemudian menjadikan dia wow. Saya hanya sekedar menyampaikan suara hati saya, semoga kita tidak demikian. Karena itu penyakit. Sampai kalau dia berjalan 5 orang shouting, subhanallah. Yang saya cuma khawatir menular kepada audiens, itu yang saya khawatir. Sehingga audiens juga hobinya begitu. Maka saya harus sampaikan hal ini. Ini penyakit. Memang rame, memang menyenangkan, memang janganlah. Kalau artis ya memang mereka begitu. Kita kan dakwah harusnya tidak demikian. Dakwah harus elegan, ada marwahnya. Hukum asalnya boleh, iya boleh. Kalau bicara boleh-boleh saya nggak bisa mengharamkan, boleh-boleh aja. Tapi apakah begitu cara para salafus saleh sementara kau mengatakan di atas manhaj salaf? Apakah begitu diajarkan oleh guru-gurumu dahulu seperti itu? Adakah ustaz-ustaz kita dahulu seperti itu? Ya kita jaga ya. Jangan cuma terpedaya dengan jumlah audiens, jumlah follower, enggak. Kita ingin yang berkualitas, kita ingin berjalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah umrah, saya umrah. Tahu-tahu saya keluar dari hotel, tahu-tahu ada sekelompok orang berbaju hitam pakai sorban rame-rame. Ini siapa ini? Sampai saya, jangan-jangan ini kelompok sesat yang puasa lihat laut itu kan mereka baju hitam kan? Kalau laut sudah pasang puasa, kalau Ramadan, Lebaran juga lihat apa laut. Ternyata ustadz sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ngajarin semua timnya untuk jalan dengan gagahnya, ramai jadi pusat perhatian. Narsis. Saya hati aja sakit, cuma saya nggak bisa apa-apa. Ini saya baru ngomong sekarang. Ikhwan mau saya, jangan bilang semua orang bisa kena. Ini ustadz tadi masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ingin dibilang apa? Dibilang ahli baca Quran. Kita tidak masuk dalam hati manusia, tetapi waspada. Hal-hal yang bisa mengarahkan ke sana kita putuskan. Sum'ah, cerita. Sampai ada sebagian orang yang mobilnya kemudian macet, mogok, dia ganti ban, kemudian disoting. Ini lagi ganti, ngapain? Menurut saya ngapain? Untuk menunjukkan bahwasanya kau hebat. Kita nggak tahu, tapi nggak ngapain. Yang kalau kita dakwah itu ilmu yang penting. Bukan saya keren, bukan saya ganteng, bukan saya bikin fitnah nanti yang lainnya. Apakah saya mau tampil saya harus pakai liven misalnya, atau pakai bedak? Saya tujuannya ilmu atau supaya ganteng di hadapan ibu-ibu? Saya tidak perlu validasi ibu-ibu. Yang penting validasi dari istri saya. Ilmu, yang penting ilmu. Saya dulu pernah mengisi di salah satu stasiun TV beneran. Ustaz pakai, enggak. Ustaz pakai, mungkin dia bilang supaya pencahayaan. Enggak.
Saya udah ganteng, saya nggak cantik, saya ganteng. Nanti kalau digigit tambah jadi cantik, bukan ganteng lagi. Kan laki-laki ganteng, nggak ada laki-laki cantik. Oh saya, ya, kita bukan artis. Rasulullah bersabda, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan biasa. Rasulullah terkadang jalan tidak pakai sendal. Bukan pencitraan, untuk menunjukkan agar kita tidak terpesona dengan dunia. Kita ini sedang berdakwah, mengingatkan orang kepada akhirat, bukan untuk membuat mereka fokus pada dunia. Bukan. Bukan dengan motor mewah, mobil mewah. Kalau kau naik mobil mewah sendiri, jangan usah pamer-pamer. Bukan untuk skincare macam itu, urusan dunia. Kita bicara agama. Makanya dakwah mulai bergeser. Coba tanya guru-guru kita, masyayikh kita di Madinah atau di Yaman atau di mana. Apa mereka begitu? Maka ikhwan, maksud saya tidak menganjurkan antum ikut dukungan. Tidak usah mendukung. Ya silakan. Saya khawatir dakwahnya seperti itu. Jadi pusatnya lagi bukan ilmiahnya lagi, tapi keren-kerenan penampilan dan lain-lainnya. Ya. Yang di luar daripada esensi dakwah sunnah. Yang kalau nanti ujung-ujungnya masalah niat, bahaya. Niat bahaya. Saya sempat tegur seorang kawan. Dia duduk kemudian dikerumuni ibu-ibu pada ketawa-ketawa, pada foto-foto. Malu, saya bilang, malu. Kita ini bukan artis yang dilihat oleh ibu-ibu, foto-foto kemudian malu. Ngapain mejeng di depan ibu-ibu? Ibu-ibu ngapain ya? Mejeng depan antuna sekalian. Apa manfaatnya? Ngapain? Tidak semua yang kita lakukan ikut ke selera audiens. Kita ini tugasnya mendidik mereka, bukan mereka mengatur kita supaya sesuai dengan keinginan mereka. Cari keridhaan Allah, kita bukan cari keridhaan audiens. Tentu dengan elegan, dengan ilmu. Saya takut dakwah bergeser. Taib, di antara penyakit hati apa lagi? Ujub. Ujub itu merasa sukses karena diri sendiri. Jadi itulah perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu sehingga saya bisa kaya. Dilupa bahwasanya semua kekayaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyakit berbahaya. Dalam bidang apapun, jangan kita merasa karena saya hebat, karena saya pandai berorasi, maka saya berhasil, enggak boleh. Dalam bidang apapun, dalam dakwah, tim-tim juga enggak boleh gitu. Karena kita tim solid, maka enggak. Kita bilang karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mudahkan kita untuk solid, maka kita alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Jangan sampai ketika kita menceritakan sesuatu kita ingin mengangkat diri kita. Allah tahu kita cara cerita sama orang. Saya begini loh, itu ada di situ enggak disertakan Allah? Atau ketika kau cerita kau menunjukkan kau hebat, Allah Maha tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhasil mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap sebelum mengedipkan mata, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari siapa? Allah. Liyabluwani aashkuru, untuk mengujiku aku bersyukur atau aku kufur, am akfur. Maka seorang jangan ujub. Kapan terbetik dalam dirinya dia hebat, dia bilang semuanya karena siapa? Allah. Hadza min fadli rabbi. Jangan pernah ujub, karena ujub kalau dibiarkan nanti sombong. Ketika merasa hebat, ujub. Ketika kehebatan tadi membuat kita merendahkan orang, itu sombong. Jadi timbul pertanyaan, apakah ujub sama dengan sombong? Tidak. Ujub tidak sama dengan sombong, tapi ujub selangkah menuju sombong. Sombong itu kalau kita merendahkan orang. Kata Nabi SAW, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kibr adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ujub tidak mesti merendahkan orang, dia merasa dirinya hebat, tapi dia tidak merendahkan orang, itu namanya ujub. Saya begini karena saya pintar, memang IQ saya sudah periksa, IQ saya 240. IQ paling tinggi berapa sih? Berapa? 200 berapa? 210. Saya tidak pernah periksa IQ. Maksudnya orang IQ sekian dan buat dia ujub. Yang kasih kok IQ bagus juga Allah Subhanahu wa taala. Saya hebat karena saya punya pengalaman banyak. Yang bikin kau punya pengalaman juga siapa? Allah. Kau berkesempatan berpengalaman dengan si fulan yang siapkan semuanya, mengkondisikan juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub dalam perkara duniawi, apalagi dalam perkara agama. Ya. Orang yang ujub khawatir dia akan terjungkal suatu hari karena ujub dengan ilmunya, ujub dengan orasinya,
ujub dengan ketakwaannya, maka Allah akan cabut hidayah darinya, ya. Cabut hidayah darinya. Makanya Rasulullah bersabda, siapa yang berkata halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang mengatakan semua sudah rusak, maka dia yang paling rusak. Kata para ulama, jika dia mengucapkannya dalam kondisi ujub, semua binasa saya yang selamat, enggak. Tapi kalau dia ucapkan untuk menceritakan keadaan, untuk menasihati, maka enggak. Hati-hati. Ujub. Selanjutnya ujub adalah apa? Sombong. Sombong juga penyakit hati, dan sebab sombong sangatlah banyak. Orang bisa sombong karena harta, bisa sombong karena apa? Cantik, karena ganteng. Sombong karena apa lagi? Karena tas branded, karena tasnya indah padahal dia enggak indah. Sombong karena mobil bagus, sombong karena jabatan, sombong karena OKB, orang kaya baru, ya. Sombong banyak. Sombong sebabnya banyak. Ciri sederhana sombong merendahkan orang. Apa dia bisa apa? Itu sombong. Punya ilmu misalnya, mengajar apa? Cuma bisa ngajar TPA, nggak bisa ngajar faraid, nggak bisa ngajar ilmu akidah, ngajar apa? Itu sombong. Akhirnya ente ngajar ilmu-ilmu susah, dia ngajar ilmu tajwid, ngajar anak TK Al-Fatihah. Emang yang masuk surga siapa? Belum tentu kamu. Yang pahala lebih besar siapa? Belum tentu kamu. Yang imannya lebih baik siapa? Belum tentu kamu. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kalian. Hati-hati jangan sampai ujub. Kalau ada penyakit merendahkan udah, itu kita sedang ujub atau sedang apa? Sombong. Maka bilang auzubillah. Auzubillahi minal kibr. Ya Allah, aku berlindung kepada audzubika minal kibr, daripada sifat sombong. Baik. Yang penyakit berikutnya Pak? Dicatat apa? Penyakit berikutnya di catatan. Apa lagi? Hah? Susah khusyuk. Susah khusyuk. Sebab utamanya adalah banyak maksiat. Banyak maksiat. Susah terenyuh baca Quran, sebab utamanya banyak maksiat. Khusyuk kalau nonton film, itu sebabnya maksiat. Nonton film Korea betah khusyuk, dengar ghibah khusyuk, baca Quran baru sedikit sudah pening. Baca Quran sedikit sudah ngantuk, Masya Allah, turun ketenangan, langsung ngantuk tidur. Ini penyakit menimpa siapa saja di antara kita. Maksiat yang pertama kali diserang adalah hati. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aznaba 'abdun dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda." Jika seorang hamba melakukan maksiat, maka hatinya tercoreng dengan noda hitam. Jadi diserang bukan fisik dulu, hati dulu. Jangan kalau saya maksiat, nanti kemudian anak saya celaka, saya kena penyakit fisik, mungkin kecelakaan, ekonomi saya jatuh, itu belakangan, belum tentu. Bisa jadi orang semakin ekonominya banyak, tapi hatinya semakin hancur. Semakin terkenal, hatinya semakin apa? Hancur. Yang pertama, diserang oleh setan, dosa dampaknya adalah hati. Udah hitam, mulai susah khusyuk, mulai malas untuk beribadah, bangun malam susah banget. Kenapa? Orientasi akhirat kurang. Kenapa orientasi akhirat kurang? Karena terlalu banyak dunia dalam hatinya, maksiat. Kalau sudah sering nonton lihat perempuan terbuka auratnya, sering nonton film Korea, udah gimana khusyuk? Susah. Sering nonton film box office, perempuan terbuka auratnya, susah. Sama perempuan suka nonton film Korea, susah mau khusyuk, ngomel mulu sama suaminya, susah. Oleh karenanya, di antara cara kita untuk khusyuk, hindarkan diri dari maksiat, jaga pandangan. Kita susah, tapi kita kalau lewat astagfirullah, atau kita scroll, jangan kita serius, apalagi di Zoom, jangan. Lewat-lewat aja lah. Nggak bisa menghindar, astagfirullah. Istriku lebih cantik, astagfirullah. Ngapain saya lihat lonte ini, ngapain? Scroll. Tentunya sebab-sebab khusyuk banyak, tapi di antara sebab utama adalah karena terlalu ghaflah. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Terlalu lama waktu tidak ingat Allah, maka hati menjadi keras. Oleh karenanya alhamdulillah Allah bikin syariat salat 5 waktu sehingga hati kita tidak terlalu lama ghaflah, terlalu banyak lamai. Kalau lama akhirnya terlalu lama lalai, akhirnya jadi keras. Ya. Innal iman la yakhlaqu fi qulubikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman itu bisa usang dalam hati kalian sebagaimana baju bisa usang. Fas'alullah an yujaddida imanakum, maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kita kembali.
disetrika kembali, dicuci kembali, jadi seger kembali. Jika tidak, maka bisa usang. Maka ini salah satu penyakit. Padahal Allah memuji orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Tapi berikutnya penyakit hati. Narsis ya? Narsis. Ini ingin tampil, tadi sudah disinggung. Ingin tampil. Syariat menganjurkan kita untuk menjadi orang yang tidak suka tampil. Tampil kalau perlu aja, kalau nggak perlu nggak usah tampil. Karena dengan tidak suka tampil, dia bisa fokus kepada privasinya. Dia bisa punya banyak waktu untuk ngurus anak dan istrinya. Ya. Tapi kalau sering tampil, dia akhirnya sibuk ngurusin netizen. Dan sibuk dengan komentar netizen. Memperbaiki diri sesuai dengan yang disukai oleh netizen. Hidup dengan kepura-puraan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Yang al-ghani, yang cukup, tidak minta-minta sama orang lain, merasa cukup, qanaah. Al-khafi, yang tidak suka tampil. Kalau saya bisa tidak tampil, saya ingin tidak tampil, tapi saya harus tampil. Tampil itu repot. Bisa perhatian. Akhirnya harus selalu bersandiwara, drama supaya tampil memukau. Jalan sama istri, senang-senang di shooting, lagi mesra sama istrinya di ngomel, tidak dipublish. Istrinya ya omelin, tidak dipublish. Jadi selalu tampil supaya perfect, pingin tampil. Ini narsis. Di antaranya syariat melarang kita untuk memakai pakaian yang syuhrah. Syuhrah tampil beda sehingga pusat perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thiyaba syuhrah fi dunya, albasahullah libasal madamma yaumal qiyamah." Siapa di dunia pakai pakaian ketenaran, maka Allah akan buat dia pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Ingin tampil beda. Kata para ulama, apa itu pakaian syuhrah? Terlalu indah atau terlalu jelek. Baju robek-robek dipakai supaya jadi orang-orang lihat. Atau baju terlalu indah, baju mahal sekali. Ibu-ibu pakai jilbab, masya Allah. Di sini mutiara-mutiara, di sini ada bunga mawar, di sini ada warna merah, kuning, hijau. Di langit yang biru ada pelangi di tubuhnya, masya Allah. Semua orang lihat. Rasulullah ketika menceritakan tentang wanita yang masuk neraka, Rasulullah mengatakan, ru'usunahunna asmatil bakhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti ada punuk unta. Kenapa menarik perhatian? Salah satu contoh menarik perhatian, maksudnya kita hidup jangan narsis. Ada orang jalan mundur supaya ada yang naik. Kemarin saya lihat naik sepeda mundur, masya Allah. Belum ada yang naik motor mundur, ada belum? Sepeda mundur ada. Kan susah pakai cermin. Susah. Supaya enggak. Jadi orang jangan begitu. Jangan suka cari perhatian. Oleh karenanya hal-hal yang membuat kita tampil beja bisa perhatian kita hindari. Bisa kena ain cepat atau lambat ya. Lagi pula jadi pusat perhatian, jadi omongan orang ya. Dan itu dilarang ya. Saya pernah ketemu seorang dai, kemudian diangkat oleh Syekh Abdul Razak. Dia pakaian dia, saya tidak sebut, tapi ini pakaian dia tidak biasa. Kata Syekh, mohon maaf, saya pakaian antum kenapa begitu? Lah ini apa, ini adat orang sini? Kata Syekh, saya tidak apa-apa, saya cuma khawatir aja. Khawatir pakaian tampil beda. Enggak, Syekh, enggak apa-apa, terserah kalau, tapi saya khawatir, ini cuma saya menasihat khawatir aja. Kalau kau merasa itu enggak apa-apa, silakan. Jadi maksudnya terkadang kita ingin menarik perhatian supaya jadi pusat perhatian, supaya akhirnya pandangan pertama jatuh hati, lihat terus dengan cara tampil beda. Yang penting pertama good looking, setelah itu orang jatuh cinta. Akhirnya jadi tontonan terus, tapi itu cara yang tidak benar. Karena Rasulullah melarang. Kalau kita ingin berkah, ikutilah cara para dakwah salafus saleh. Kalau tidak, maka kita akan nyerempet-nyerempet dan yang lainnya. Khawatir. Sehingga narsis sibuk bikin konten melulu, kalau tidak bikin konten kayaknya ada suatu yang kurang. Kalau kontennya perlu ilmu saja oke, tapi terkadang bukan ilmu terkadang. Tapi yang berikutnya apa? Ini yang paling berat buat kita semua ya. Yang bergerak dalam bidang agama, dalam bidang dakwah, iradatud dunya bi amalil akhirah. Cari dunia dengan amalan apa? Akhirat. Menjadikan dakwah sebagai sumber mencari apa? Dunia. Di peringatan
Kita lihat dakwah para nabi. Ya. Dakwah para nabi. Ini saya bukan omong kosong. Saya pernah ngisi suatu instansi. Kemudian ditanya, Ustadz minta berapa? Yang ditanya bukan saya tapi asisten. Kenapa Mbak tanya begitu? Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Saya bilang kok sedikit. Bayangkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu Ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Jadi ini kita bicara bukan menghayal ya. Saya pernah ngisi juga di satu instansi. Mereka ngundang bukan Ustadz sunnah. Ternyata duit mereka kurang. Gak cukup. Akhirnya udah undang Ustadz Firanda aja. Lebih murah kali. Ternyata pasang tarif mahal sekali. Kalau Ustadz non sunnah oke lah ya. Kalau Ustadz sunnah pasang tarif itu ada ternyata. Sekarang saya bacakan dakwah para nabi. Ya saya ini menegur diri saya sendiri ya. Menegur diri saya sendiri. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah minta harta dari kalian. Pahalaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak minta dari kalian upah. Sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini perkataan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya kaumku, aku tidak minta upah dari kalian. Sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah, kul ma as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Sabah kalau tidak salah. Kalau aku minta harta dari kalian, saya kembalikan kepada kalian. Aku tidak pernah minta dari kalian. Sampaikan kepada mereka terang-terangan. Kalau aku pernah minta, aku kembalikan kepada kalian. Tidak pernah minta. Rasulullah dikasih hadiah, tapi Rasulullah tidak pernah apa? Minta. Apa kata dalam surat Yasin? Ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kepada para rasul yang tidak pernah minta upah kepada kalian dan mereka mendapat hidayah. Jadi kita sebagai panitia juga menjaga marwah ini agar kita berjalan di atas jalan para rasul. Jangan kemudian dakwah ini seperti industri. Jangan ikhwan. Benar, di balik itu ada orang-orang io-io yang mencari duit. Yang mungkin juga diarahkan oleh sebagian ustadznya. Kalau ada saudara kita, ustadz kita yang salah, kita tegur. Jangan kita malah mendukung. Jangan kita mendukung. Jangan terpesona dengan, oh rame, oh ini mewah. Enggak. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ustadz, saya sempat ditanya kemarin di sekolah. Ustadz ini kemarin undang ustadz, saya mau tanya, ini kemarin kita undang ustadz, dia kasih tarif. Saya bilang jangan undang lagi. Dia bilang, dia suka minta tarif di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Saya terlalu banyak bicara ya. Cuma bagaimana lagi ya? Saya menegur diri sendiri supaya saya juga tidak terbawa ya. Ikhwan, jadi kalau para sahabat saja pernah terjatuh, para sahabat ketika mereka berjihad dalam perang Uhud. Kemudian mereka menang di awal peperangan, akhirnya banyak ghanimah dibawa, padahal Rasul sudah bilang, jangan turun. Akhirnya mereka turun. Kenapa mereka ingin ambil apa? Ghanimah. Kenapa? Karena cari dunia. Yang bilang begitu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum turun ayat ini, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma kuntu adhunnu ana ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazala. Aku tidak pernah menduga ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia sampai turun ayat tentang kami, bahwasanya di antara kami ada yang ingin dunia. Kapan? Ketika perang Uhud, ketika mereka melanggar. Allah berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri." Ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kata Allah, kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan apa yang kalian suka, itu kemenangan. Di antara kalian ada yang suka dunia, mencari dunia, di antara kalian ada yang mencari apa? Akhirat. Itu sahabat aja ada yang mencari apa? Dunia. Tapi kata Allah, wa laqad afa ankum. Allah telah mengampuni kalian. Tapi bagi kita harus hati-hati ya. Para sahabat sudah diampuni. Mereka diberi uzur, diampuni.
Jangan bilang saya akhirat, saya ikhlas. Jangan kita merekomendasi diri kita, semua perlu hati-hati. Dan ini banyak. Seperti misalnya bikin yayasan. Ternyata untuk cari duit, kemudian menerima sumbangan, akhirnya jadi milik pribadi. Ini namanya dunia. Orang kasih wakaf untuk milik umat, ternyata jadi milik apa? Pribadi, bahkan jadi warisan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka saya ingatkan pada IO. Sampai ada kawan, ada kawan dekat, baik. Ustaz, dia diskusi sama saya bilang gimana, saya bikin kajian, berbayar. Ini saya bicara pribadi, berbayar. Kata dia, Ustaz, bisa nggak berbayar? Ya agak sulit karena harus tempat yang ini. Bisa kalau nggak berbayar kita pasang sponsor. Latihlah para sponsor itu untuk ikhlas. Duit sumbang tapi jangan pasang nama. Saya usahakan, saya bilang gitu. Sponsor aja. Kasih duit, enggak usah pasang apa? Merek. Akhirnya jadi dakwah, jadi sarana untuk apa? Berdagang. Dakwah, kamu cari uang sebanyak-banyaknya, uang yang buat dakwah. Jangan kamu manfaatkan dakwah untuk apa? Untuk dagang. Ini nasihat buat saya pribadi ya. Akhirnya saya pernah kajian sekali, bayar. Saya diskusi sama panitia, bilang tidak boleh ambil untung ya. Enggak Ustaz, enggak ada. Iya, saya enggak ambil untung. Saya tidak perlu 1 rupiah pun. Tidak ada, sama-sama ngambil untung. Pokoknya ini buat kepentingan ini semua. Oke. Sekali itu saya pernah lakukan. Itu karena istri yang suruh dan saya kadang taat sama istri. Setelah itu saya mulai berubah. Saya bilang janganlah. Coba saya buat panitia-panitia. Kita kan banyak donatur. Ya. Mereka juga duit ngapain disimpan banyak-banyak. Sudah. Kalau ada ini bikin aja. Kalau nggak bisa di tempat eksklusif di masjid juga luar biasa ya. Kalau mau ada tempat ada yang bayarin, tidak apa-apa. Alhamdulillah ternyata bisa berjalan. Saya sudah di 4 kota, gratis semua, di tempat yang eksklusif. Ada yang semua mereka senang. Tidak ada sponsor sedikit pun, sponsor keluar duit, tidak ada pasang label. Kita ajarin audiens kita untuk ikhlas. Ajarin mereka untuk apa? Ikhlas. Jangan kita ngajarin mereka semakin jauh daripada keikhlasan, jadi kena penyakit hati. Contoh misalnya, ada audiens kita yang mungkin punya amal soleh yang luar biasa. Tidak usah kita bikin konten. Lihat si fulan bangun ini untuk janda, anak yatim. Kasihan dia kan? Kasihan nggak? Kasihan dia, hatinya belum tentu kuat. Kita aja sudah ustadz belum tentu ikhlas, masih pingin dipuji. Ini apalagi baru hijrah. Kasihan dia. Jangan jadikan dia korban. Ternyata kita juga numpang tenar dengan konten dia. Repot. Maksudnya dakwah harus kita perhatikan. Ya, kalau ada hal-hal yang meragukan, yang bisa tidak pas, bisa merusak hati kita, menghati kita, mending kita jauhi. Kita tidak susah ikut salafus salaf, kita berusaha. Dulu para salaf, kalau dia beli barang, terus ketahuan sama orangnya, kamu si fulan ya, saya kasih korting, dia nggak jadi beli. Bukan kalau sebagian kita harga ustadz ya. Dulu dikasih korting dia tidak mau. Sampai sebagian mengatakan, kita dakwah ya kemana-mana aja bayar, masa mau donasi terus. Sementara dia pun bisa berhasil karena donasi. Dia aja bisa sukses karena donasi dahulu. Sekarang dia bilang anti donasi. Ya kalau donasi baik, terarah, yang penting amanah. Daripada minta-minta uang sama audiens. Jualan. Ustadz jadi jualan. Saya pernah diundang juga, ya, saya terlalu banyak bicara. Mohon maaf ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan, kita ini hidup cuma sebentar, hati-hati. Hal-hal yang bisa merusak hati kita introspeksi diri, kita evaluasi. Jangan ikut dengan tren-tren yang ada, hati-hati ya. Jangan dukung tren-tren yang ada yang bisa mengganggu ketulusan hati. Yang membuat kita cinta dunia, yang buat kita ya pikirnya ketenaran aja, jangan ya. Kita berusaha untuk dekat dengan Allah, membersihkan hati. Kita ini masih banyak dosa, masih banyak maksiat ya. Ya. Ini apa saya sampaikan hanya sekedar nasihat ya. Bukan saya merasa lebih baik daripada yang lain, tidak. Saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi sekedar beban di hati yang ingin saya sampaikan. Karena tren-tren seperti itu akhirnya jadi ditiru oleh yang lain ya. Akhirnya bisa menggeser dakwah yang biasanya sudah kita kenal dari para ulama, yang marwahnya dijaga jauh daripada hal-hal yang bisa mengganggu hati seseorang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.